warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa tabi'in huda ila yaumil din. Amma ba'du. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah taala. Saudara mengingatkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki Allah baginya kebaikan, Allah bimbing dia untuk paham dalam agama. Para ulama mengatakan dua macam ini, iradah ini, kehendak Allah Ta'ala. Yang pertama, iradah kauniyah, qadariyah. Artinya bila kita belajar ilmu fikih, maka Allah takdirkan kita menjadi orang baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Atau iradah syar'iyah, artinya Allah mengajak kita. Bila kita nuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam. Bab yang kita kaji ini perlu pemahaman yang mendalam. Nah, jadi kita baca teksnya pada halaman 24 di jilid 3 kitab Mabadi Ilmu Fikih, Babun Nafaqah. Inilah bab belanja. Nafaqah ini sudah di Indonesia kan sekarang ini kan. Nafaqah, berinfak. Apa itu nafaqah? Nafaqah itu memberi sesuatu kepada keluarga kita. Nah, jadi dalam Islam itu ada istilah-istilah yang jangan jangan rancu dalam istilahnya, ini harus kita pahami. Nah, saya mulai dari nafaqah. Nafaqah itu kewajiban yang kita beri kepada keluarga kita dalam keperluan mereka sehari-hari, makan, minum, sandang, pangan, dan papan. Ya. Sandang, pakaian, sandang, pangan, makanan ya, dan minuman. Terus papan adalah tempat tinggal. Nah, kemudian ada, jadi kalau saya berinfak di masjid itu masih tanda tanya tuh. Istilahnya jangan pakai infak, tapi bahasanya sedekah. Nah, sedekah itu pemberian kita kepada orang fakir miskin, namanya sedekah. Banyak atau sedikit, dan banyak bentuknya. Bisa hanya berupa senyum aja, sedekah kata Rasulullah. Kemudian ada namanya hadiah. Kalau hadiah itu pemberian kita kepada orang kaya, bukan orang fakir miskin, orang kaya. Nah, itu namanya hadiah. Makanya Nabi SAW, karena Rasulullah dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah, maka beliau menerima hadiah. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan Habib, jangan bilang, "Bib, sedekah Bib." Jangan, kasihan jadi. Karena sini tidak boleh menerima sedekah. Jadi kalau kita kasih, ini hadiah Habib, oh ini ada sorban Habib, nah, ini hadiah buat Habib ya. Nah, terus ada lagi namanya zakat. Nah, itu wajib kita bayar. Setiap tahun kita wajib bayar, namanya zakat al-abdan, namanya zakat fitrah. Setiap orang yang cukup makanannya untuk sehari semalam wajib dia berzakat fitrah. Kemudian ada lagi zakat mal, dan seterusnya. Berapa ada istilahnya? 4 lah. Ada yang dilarang, namanya rasuah, pemberian juga. Wah, saya mau kasih pejabat nih uang, hadiah jabat. Boleh enggak kasih hadiah sama pejabat? Ya boleh, tapi tujuannya paham-paham aja lah pian. Supaya urusan ulun nyaman kena. Nah, itu riswah. Jadi kenapa? Nah, beda hadiah dengan riswah itu sangat tipis. Jadi kalau kita lagi ada punya urusan nih sama pejabat, nah, "Pak, tolong Pak, bantu Pak, ulun persyaratan ini kada bisa dicapai, kayak apa caranya, solusinya?" "Oh, gampang deh, saya bantukan kamu." Alhamdulillah selesai. Begitu selesai, alhamdulillah Pak akan bantu ulun, nah ulun beri hadiah, itu hadiah. Tapi kalau mau jadi pegawai negeri, wah kita tak pegawai, kayak lagi ujian dan sebagainya, "Pak, mana pejabat yang tanda tangan?" Ulun beri hadiah, itu namanya rasuah. Sangat sedikit selisihnya. Makanya pejabat negara tidak boleh menerima parsel. Kenapa? Karena parsel itu orang memberi kepada pejabat bukan untuk pribadi beliau,
tapi karena jabatan beliau haram jadinya rasuah. Jadi kalau di Malaysia itu sangat jelas sebutnya rasuah, lembaga rasuah. Kalau di Indonesia kan KPK kan. Jadi itu bahasa kita sogok ya Pak. Ini istilah-istilah. Nah, apa itu nafkah yang wajib kita lakukan? Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah. Jadi ada yang mewajibkan nafkah itu menjadi wajib kapan? Ada 3 perkara. Pertama, kerabat ayah ibu kita. Yang kedua, milk, kita memiliki. Siapa yang kita miliki? Anak-anak kita, milik kita. Rasulullah bersabda, Pak, anta wa maluka li abik. Kamu, harta kamu milik ayah kamu. Nah, ini kan sejarahnya si anak nggak mau kasih uang sama ayahnya. Di zaman peceklek susah, nggak mau kasih. Ngadulah ayahnya kepada Rasulullah. Sabda Rasulullah, hei kamu anak, kamu aja milik ayah kamu. Jangankan harta kamu. Itu milik. Yang ketiga, nikah, istri. Nah, karena kita nikah maka wajiblah kita beri nafkah. Diwajibkan bapak, nah ada di sini bapak kan, membelanjai anaknya yang masih kecil, lagi ia fakir, atau anak yang besar lemah daripada berusaha dan fakir, atau fakir serta gila. Jadi kewajiban ayah membelanjai, artinya mendanai keperluan hidup anaknya yang kecil. Sampai batas berapa kecil ini? Ada yang mengatakan batasnya usia balik. Ya. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka masa nikah. Nah, nikah ini berapa tahun umurnya? Nah, sekarang ini setelah perdebatan panjang disepakati 18 tahun. Baik laki-laki ataupun perempuan boleh nikah pada usia 18 tahun ke atas. 17, 16 nggak bisa. Harus ke pengadilan dulu minta izin. Nah, jadi ini anak bila udah balik nggak wajib lagi ayah itu memberi nafkah. Lalu ada yang bilang kalau masih 18 tahun belum bekerja, masih kuliah dan sebagainya. Nah, maka di sini disebut beliau atau anak yang besar lemah daripada berusaha. Di aturan PNS seperti itu juga. Jadi anak itu menjadi tanggungan ayahnya sampai dia berusia 18 tahun atau bisa ditambah bila dikasih keterangan bahwa dia masih mahasiswa. Jadi ada surat keterangan mahasiswa ini diberikan ke kantor, maka dia masih jadi bawah tanggungan ayahnya. Atau cacat orang, kalau sini beliau gila lah. Cacat itu artinya dia tidak mampu bekerja. Mungkin daya nalarnya nih gak kuat dan sebagainya. Nah, jadi mereka ini masih tetap tanggung jawab ayahnya. Nah, jadi muncul pertanyaan bagi diri kita, kapan saya berhenti di membebani ayah? Maka jawabannya kita kapan aja ada kesempatan, mari kita belajar skill, kemampuan. Jadi masa kita masih di bawah tanggungan ayah, kita belajar skill, mulai nyetir mobil dan motor sudah alhamdulillah. Jadi belajar sepeda itu wajib sebenarnya. Kenapa? Bisa bersepeda berarti bisa naik motor. Nanti belajar nyetir, belajar batu tukang-tukangan. Nah, itulah makna dari firman Allah wabtalul yatama. Ujilah anak yatim. Jadi anak yatim yang bukan anak ayah aja wajib diuji, dikasih pelatihan bekerja lah, aduk semen,
masak papan apa bola apa. Jadi ini penting. Sayangnya pendidikan kita pada sampai ke sana. Dan alhamdulillah sekarang ini mulai ada yang disebut dengan SMK, sekolah-sekolah kejuruan. Nah, itu kalau daerah Jawa dikembangkan sekali. Nah, jadi kita saudara-saudari kalau punya anak, ikuti pesannya Dr. Abdullah Alwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Anak kita tuh ada dua, ada yang cerdas cara berpikirnya, ini kata beliau disekolahkan sampai setinggi-tingginya, S1, S2, S3. Boleh kita bantu terus. Ya. Kenapa? Karena kapan mau belajar berusaha? Karena dari dokternya itu nanti jadi usahanya di sana. Jadi orang tenaga ahli. Di S3-nya dia tuh jadi tenaga ahli dia. Nah, yang kedua, kalau intelektualitasnya yang pas-pasan, itu jangan dipaksa jadi sarjana. Jadi beban akhirnya. Kayak film Sidul. Tetalnya insinyur, tapi nggak bisa memperbaiki, bingung, masih manggil Sidul, tuh bantuin saya. Nah, ternyata apa? Kamu sarjana kok nggak bisa? Saya sekolah di swasta. Jadi sekolah yang tidak profesional, tidak bisa mengajarkan skill, tapi ijazahnya ada, bayar aja. Nah, itu kalau rasuah tuh. Jadi rasuah ini sangat merugikan kita. Kalau dosen itu tuh karena kita bodoh nggak bisa jawab pertanyaan beliau, lalu kita sogok dia supaya kita dapat cum laude, na'udzubillah min dzalik. Yang rugi bukan dia, kita sendiri yang rugi. Jadi kalau kita tidak mampu secara akademik, ya langsung aja pindah berusaha. Bill Gates katanya nggak sampai jadi sarjana, lah, tapi dapat gelar profesor. Bahkan di kampusnya dia yang dia gagal hanya 3 semester kan, 3 semester sampai. Dan banyak orang-orang yang kayak gitu. Jack Ma, orang-orang kaya luar biasa juga tidak sarjana. Nah, jadi sarjana itu bisa jadi beban bagi mereka yang keterbatasan cara berpikir akademinya. Dia lebih baik ke usah sarjana. Makanya sekarang ini mulai di Indonesia itu mulai dihilangkan tetal. Jadi coba kalian perhatikan sekarang SK dari kantor itu, kan dulu ditaruh tuh Dr. Andas, MA, itu enggak boleh lagi sekarang, nama aja. Supaya orang Indonesia itu jangan lagi terobsesi dengan tetal. Di negara barat udah lama, di Amerika khususnya, itu banyak buku-buku itu ditulis nggak ada tetal, nama pengarang nggak ada tetal sama sekali. Kasih namanya dia sudah, penting dia profesional di bidangnya dia. Nah, jadi ini harapan kita di bab an-nafaqah. Nah, ya, jadi insya Allah bab nafaqah ini tidak membuat kita terpuruk lah. Saya sedih itu mendengar cerita, atau benar enggak ada anak muda mahasiswa bunuh diri gara-gara apa? Enggak ada yang taunya. Tapi ada tulisan, saya ini sering menjadi beban ayah. Lebih baik saya meninggal dunia daripada jadi beban ayah. Nah, ini tentu cara berpikir yang keliru. Jadi kita kalau tidak mampu, hidup di dunia ini masih banyak kebaikan. Kalau tidak mampu, minta bantu teman, minta belajar dengan teman, pasti ada yang akan baik kasih kita bagaimana membimbing. Yang penting kita tuh ada keinginan untuk semua. Jadi sesusah apapun yang kita geluti bidang usaha, insya Allah Allah akan berikan kepada kita kemudahan dalam niat kita itu. Dan demikian pula diwajibkan atas anak membelajari bapak. Nah, ini kebalikannya. Dan demikian pula diwajibkan atas anak membelajari bapak atau ibu dan ke atasnya yang bersifat salah suatu tersebut. Nah, ayah wajib kita nafkahi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah tetapkan bahwa tidak boleh kita menyembah sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita harus kita kasih kebaikan. Kapan kita berbakti kepada orang tua? Itu bukan bagi anak-anak,
Tapi imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi mulai kita berbakti kepada orang tua itu ketika ayah atau ibu atau dua-duanya sudah tua. Orang tua nggak bisa kerja dan sebagainya. Jadi kita harus punya tekad. Kita ini orang Islam. Sayang kita kalah lawan orang Cina. Ya. Jadi kalau orang Cina pernah nggak lihat? Kalau rumah makan atau restoran yang enak-enak tuh diajak tuh ayah ibunya. Yang tua-tua jalannya lambat. Aku yang agak terheran-heran ketika kita ke Singapura, ada tempat rekreasi yang bagus, ternyata harus jalan jauh. Itu pakai tongkat yang segi 4 itu dibawa. Saya bilang gimana nih? Terus dibawa pakai dorongan. Padahal kita yang muda-muda aja capek jalannya jauh tempat rekreasi ini. Jadi mereka tuh sangat memuliakan orang tua mereka. Dan mereka itu punya filsafat hidup. Kalau biaya hidup saya hari ini 10.000, saya katakan 10.000, saya tidak akan berhenti bekerja, buka toko atau segala macam sampai saya dapat 30.000. Kenapa tadi 30.000? 10.000 untuk hari ini, 10.000 untuk esok. Jangan-jangan esok saya nggak bisa, tapi saya siapkan dulu hari ini. 10.000 nebus orang tua saya yang membesarkan saya. Ini yang bagusnya nih. Jadi kita dalam nafkah ini harus kita siapkan. Jadi begitu kita bekerja, jangan malas bekerja itu. Jangan dibatas-batasi. Mumpung masih ramai, pas segala macam orang masih membutuhkan, fullkan aja kerjanya kita. Selama tidak merugikan kesehatan kita. Fullkan, hasilnya kita simpan, jangan dihabis-habiskan. Ya. Ada suatu kebiasaan yang jelek bagi kita orang-orang Islam itu, ketika dia dapat lagi rezeki banyak, itu malah dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan. Kawan-kawan traktir. Jadi budaya traktir itu sesuatu yang tidak baik. Nanti jadi beban. Hari ini aku traktir. Kenapa? Hari ini aku dapat banyak. Nanti besok kamu kalau dapat. Jadi nggak baik itu budaya traktir. Jadi yang benar, begitu kita dapat banyak hari ini, maka kita simpan untuk hari esok yang susah. Karena namanya rezeki tidak selalu Allah kasih naik terus. Naik ada turunnya. Zaman sekarang corona, banyak orang mengeluh. Siapa yang bertahan? Mereka-mereka yang mempersiapkan hari-hari yang di masa lampau. Dan tiada wajib ibu membelanjai anaknya selama ada bapak. Dan tiada wajib ibu membelanjai anaknya selama adanya bapak. Ini yang kita langgar. Tidak sedikit kasus keluarga bercerai, ayahnya sudah tidak tahu menahu. Begitu mau menikah, anaknya perempuan ditanya, ayah kamu mana? Gak tahu pak, sejak saya usia 2 tahun gak tahu ayah kemana. Bu, mana ayahnya? Dia mati sudah. Ini orang-orang yang meninggalkan kewajiban nafkah. Wajar si anak sangkal, wajar. Ibunya pun sangkal. Kenapa? Karena ayahnya gak pernah kasih nafkah. Orang-orang yang kayak gini Allah tidak akan memberikan keberkahan padanya. Makanya kalau ada orang yang nanya kalian, kayak apa yuk rezeki ini kayak ini aja terus. Yang paling pertama kita tanya, Ian ada bini kah? Ada anak? Ada aku bini Bahari ada lagi sebatang kara aja lagi. Anaknya mana? Ada tahu, cari anaknya. Kalau kita berkeyakinan doa orang tua itu cepat kabul, maka doa anak juga cepat kabul kepada ayah. Nah ini banyak ada tahu. Jadi ayahnya datangi anaknya, bawa duit. Kalau kada ada minta kasihani anak.
nak abah nih lagi susah, nak tolong doakan. Jadi kita sebagai anak, kalau anak mau sejahtera, doakan abah, doakan abah, doa kita kabul. Jadi jangan nunggu abah mendoakan kita, kita pun mendoakan ayah itu kabul doanya kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengancam. Sabda Rasulullah SAW, kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man ya'ud. Cukup seseorang itu berdosa besar kalau dia mengabaikan atau mentelantarkan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Selama kita ini punya niat untuk memberi nafkah pada anak kita, sebanyak apapun Allah akan kasih kita kesempatan nanti kelebihan. Contohnya di Jawa ada seorang tukang becak, anaknya 7. Itu yang anaknya sarjana cum laude itu. Dan anak, karena dia bertanggung jawab, anaknya bisa dikuliahkan. Ketika dia wisuda, dia panggil ayahnya, ini ayah saya, bebeca lagi, tunjukkan oleh teman-temannya, ini ayah saya berhasil didik saya sampai saya jadi sarjana. Ternyata udah S3 sudah tuh. Jadi S2-nya, S3-nya katanya barokah ayahnya mendoakan dia mendoakan ayahnya selalu sehat, ayahnya nggak pernah sakit, dia dapat beasiswa full waktu di S2 di luar negeri lagi, sampai S3 di luar negeri. Nah ini barakah-barakah yang harus kita sampaikan. Jadi saya sangat sedih ketika ada seorang laki-laki mengabaikan keluarganya dengan alasan saya nggak mampu cari kerja. Bukan tidak mampu cari kerja, tapi kamu tidak mau bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab, Allah berikan kekayaan, Allah berikan kesempatan. Dan diwajibkan tiap-tiap orang membelanjai hambanya atau binatang kepunyaannya, maka belanja yang diwajibkan itu sekadar cukup hajatnya, seperti makannya, pakaiannya, dan tempat diam yang layak dengan dia. Nah ini kalau sekarang nggak ada saya lagi, ya paling tidak kalau kita di rumah minta bantu pembantu, itu harus kita carikan yang layak baginya, terutama upahnya. Jadi a'til ajira ajrahu qabla an yujfa arqahu. Sabda Rasulullah SAW, berilah upah bagi orang yang mengambil upah kepada kalian sebelum keringatnya kering. Ini segera, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, pembantu-pembantu kita ini harus makan, pakaian sama-sama. Kalau pakaian sama kalian dikit lah, ya paling tidak kita kasih bahan yang layak lah. Terus tempat tinggal, kalau dia orangnya merantau, misalnya ada orang-orang Jawa mau bekerja di tempat kita, itu harus kita sediakan tempatnya. Nah orang-orang yang kayak gini wajib kita beri nafkah, ya wajib kita beri makan tadi, tempat tinggal, pakaian, kalau sekarang disebut gaji layak. Nah gaji layak ini diatur oleh pemerintah dalam istilahnya OMP, upah minimum provinsi. Karena menurut mereka hasil dari penelitian bahwa kebutuhan seseorang di wilayah tertentu ini sekian minimalnya. Jadi saudara-saudari, jangan sekali-kali merasa beban ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu kasih rezeki. Ada yang langsung, kita bekerja dapat hasil dari kerjanya kita, atau orang tua kita kasih kita, nak nisi gini kamu bulan ini ya. Atau ada orang kasih kita beasiswa, atau pemerintah kasih beasiswa, itu rezeki langsung namanya. Ada yang namanya rezeki melalui kita, istri kita. Jadi kalau kita mau menikah, jangan mikir kayak apa aku kena menghidupi anak biniku, kalau punya anak kayak apa. Allah akan kasih rezeki kita, rezeki mereka melalui kita.
Dan rezeki mereka melalui kita itulah yang membuat kita ini nih kaya, karena Allah kasih lebih. Allah nggak bakalan kasih itu pas-pasan. Misalnya nih, Allah kasih kita rezeki sebulan misalnya 1 juta, ya, 1 juta ini aja udah cukup bagi kita, bayar kos, bayar kuliah, segala macam. Tapi pengen nikah Ustaz, gimana? Tawakal Allah, diskusikan sama orang tua. Nah, sedang nakain babi ini, tapi ulun baik ada di tanah, seolah ada rezekinya. Lalu dibantu nikah, kawin. Nah, setelahnya itu diserahkan ke kita. Ya Allah, sigin bini, nanti sigin anak. Yakinan akan Allah kasih kita pada kita tambah rezeki. Nah, jadi bila sudah istri punya anak, terus kita biasanya mulai masa repot. Anak halus, bagawi rezeki pas-pasan, lalu kita minta bantu istri kita, backup kita berjualan. Nah, atau berusaha lain lah. Contohnya jualan dulu. Nah, kalau berjualan tuh kita harus berdua. Kenapa? Anak sholat, siapa nunggu? Masa tutup dulu toko hanya sholat, buka lagi. Kalau ada istri kan bisa datang dia, Omah kesini dulu, kenapa kena baju juhur? Ini bini ini kasihan begendongan perempuan. Itu jangan sedih kamu. Itu hanya proses dalam hidup. Dan kita bersyukur jadi orang Banjar. Kenapa? Karena rata-rata perempuan orang Banjar bantu suami. Makanya tadi saya ulang-ulang, wajib, tiada wajib ibu membelanjai anaknya selama ada bapak. Jadi istri itu tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi dengan zamannya emansipasi sekarang ini, emansipasi lah, perempuan mau bekerja dan sebagainya, maka ulama kasih kita petunjuk. Kewajiban nafkah suami, oleh karena itu wajib bekerja suami. Kewajiban istri melayani suami, diranjang, itu yang kewajibannya. Cuci piring, masak-masak, masuk anak, bersih rumah, itu bukan tanggung jawab dia. Tapi coba lihat istri-istri kita, rata-rata siap mengerjakan itu, bahkan siap membantu suami bekerja. Sehingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyatakan bahwa nafkah di Banjarmasin atau di Banjar Sekasel itu ada istilahnya gunung gini. Kenapa? Karena si petani-petani itu turun suami istri. Si ibu malah beban double. Bangun subuh-subuh, masak segala macam. Nah, begitu udah masak, sholat subuh, makan, jam 6 udah ke ladang. Siapa yang dibantu? Suaminya. Nah, jadi si suami baru bekerja. Kalau dia sudah siapkan anak segala macam. Kalau anak-anak sekolah, ya siapkan sekolah dulu mereka. Nanti bantu suami ke toko. Nah, padahal bukan kewajibannya dia, tapi dia lakukan. Oleh karena itu kita sebagai suami atau yang belum punya, insya Allah diberikan punya, bersyukur kepada Allah. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih kita istri yang setia luar biasa. Dan jangan lupakan ini. Sehingga kalau terjadi perceraian atau meninggal dunia, maka separuh harta itu dibagi 2. Wah, istri dulu kan pernah turun ke toko, di rumah aja. Di rumah itu pun tadi seharusnya tukang masak ada pembantunya, tukang cuci ada, tukang bersih rumah ada, tukang asuh anak ada. Tugas dia cuma melayani suami. Bujur itu orang Arab tuh, 4 pembantunya di rumah, hanya melayani suami. Tapi kita ada, alhamdulillah. Sehingga kewajiban nafkah ini difahami tidak saklek. Sering para santri atau mantan santri
nanya kepada saya, Pak, ulun ini sudah seminggu kada memberi nafkah bini ya. Maka jawabannya, kamu tidak memisahkan harta, tapi kamu sama-sama menikmati harta. Itu namanya bunuh bini. Kalau ada yang sudah mapan, boleh menggunakan sistem nafkah kayak orang-orang artis. Artis itu kan si suami kerja, si istri kerja, dan mereka bersepakat memisahkan hartanya. Hasil karya suaminya punya suami, pegang suami, yang punya istri pegang istri. Kalau ada sesuatu yang mereka butuhkan, bikin rumah, patungan, anak melahirkan, keperluan lain-lain, patungan. Nah, dalam patungan itu ada kewajiban suami memberi gaji kepada istrinya. Ya, yang tidak sanggup oleh si suami atau si suami minta di patungan di luar dari itu, atau dikasih hutang boleh. Ya, jelas insyaallah. Dan diwajibkan tiap-tiap orang membelanjai hambanya, saudari, dan tempat diam yang layak dengan dia. Dan diwajibkan suami memberi belanja istrinya yang taat kepadanya. Belanja istri daripada karena menurut kesanggupannya tiap-tiap hari. Nah, sini beliau memberi batasan yang taat. Kapan istri itu dianggap tidak taat? Apabila meninggalkan rumah. Marajuk bahwa kalau hilang laki bini, bukan ini, lalu aku balik aja. Itu sudah nusus namanya dalam hukum Islam. Nusus. Tidak wajib dia dikasih nafkah dan tidak wajib dikasih tempat tinggal. Jadi begini, jangan meraju-raju meninggalkan rumah membawa puntalan. Ngambil baju lagi lu muntal. Mana nyawa? Bulik aja sudah aja. Bulik ke Tanjung sana jauh benar. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena dengan perilaku ini jatuhlah, hilang istilahnya kewajiban nafkah suami kepada istri dan tempat tinggal. Jadi berbahaya nih. Jadi kalau marah-marah ya marah-marahannya di rumah, yang ditinggalkan. Jika suami itu mudah penghidupannya, pada hari itu diwajibkan memberi nafkah kepada seorang istrinya 2 mud, setengah gantang fitrah seharinya daripada makanan yang biasa dimakannya tiap-tiap hari. Nah, jadi kalau di sini membatasi lah. Nah, jadi istri itu minimal dikasih 2 mud atau setengah gantang fitrah. Setengah gantang fitrah berarti 1,5 kilo beras minimal. Dan diwajibkan pula memberikan lauknya dan segala kelengkapan di rumah menurut adat orang yang sebanding dengan dia. Ini berarti ini penjelasan aja lah. Dan jika suami itu orang yang pertengahan, wajib ia memberi belanja istrinya 3/4. Ini kurang pada tadi daripada belanja orang yang berada tersebut. Dan jika ia orang yang sempit penghidupannya, diwajibkan separuh belanja orang yang mudah tersebut. Intinya dalam Al-Quran surat Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Jadi suami itu menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita kadang membatas-batasi. Kalau sini kan hasil dari ijtihad di masa lampau di ala bio. Ya. Jadi kadang-kadang kita ambil patok di sini. Artinya yang kita ambil bahwa suami itu memberi nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan si istri tidak boleh banding-banding. Makanya katanya kalau tinggal di komplek itu komplek itu konflik. Kenapa? Karena kalau tinggal di komplek itu biasanya profesinya sama-sama, komplek guru semuanya. Itu nggak baik katanya. Kenapa kada baik? Ibu-ibu ini suka banding-banding. Nampak aja, angga nukar mobil, makapian tuh pangkat tertinggi. Mana duitnya aja. Jadi kada baik katanya. Jadi kuncinya si suami
tidak boleh kikir, memberi istri sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan levelnya. Kalau Allah kasih dia rezeki, gajinya naik, alhamdulillah, kasih anak istri seperti itu juga. Nah, makanya ulama-ulama bahari itu di zaman dulu menganjurkan kepada kita, saudara-saudari lah, yang lelaki khususnya, kita nih bekerja tuh ada yang dapat bonus kita, ada yang saat-saatnya kita tuh dapat rezeki itu banyak gitu. Nah, yang paling afdal saat kita dapat rezeki itu jangan traktir kawan, cepat pulang ke rumah, ajak anak-anak. Nah, hari ini kan apa nak? Wah, ulun bahaya. Hendak juga merasai orang makan KFC, bahaya. Oh iya kah? Ya kita makan KFC. Senang mereka. Nah itu orang-orang dulu. Tapi bah lawas nah kadang-kadang makan KFC malah ulun hendak KFC. Sabar nak kayak doakan abah. Ini lagi ngalih lagi nih mencari rezeki, sarak lagi. Oh iya kah? Serak lagi apa? Aja bahaya ulun doa dan apa nih sugih. Saya bilang tadi kabul anak tuh. Kami baru-baru ini ipar membuka usaha. Kalau usaha makanan kan bisa rusak, ya, ada expirednya lah. Apa yang kira-kira ada banyak resikonya? Udah jual plastik aja, plastik kantongan apa plastik, produk plastik kan kada ada expirednya tuh. Apa plastik aja ada setiap hari orang nukar plastik. Tapi kalau makanan bagus, jual baras, kalau baras bisa rusak, udah kah? Coba nukar sekarang plastiknya, ini laku, besok nukar lagi, alhamdulillah laku lagi. Ada pah jarang anak umur 4 tahun sudah bisa ngomong, pah lah ulun hendak ini aja doakan abah biar abah ini banyak rezeki. Ya Allah, biar papa banyak rezeki sugih lah. Subhanallah, baru-baru ini ada yang pesan 2 ton beras gula. Kan orang proyek bagi-bagi ini kalau tapi minta dibungkus ya kan. Tempat aja doa anak Allah kabulkan. Nah, jadi rugi kalau pada anak tuh. Kasih begini anak. Dan diwajibkan pula tiap-tiap suami memberikan pakaian dan tempat menurut kebiasaan orang yang sama penghidupannya dengan dia. Nah, kalau pakaian itu yang wajib 2 kali setahun, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi disesuaikan lagi. Ya, walaupun 2 kali setahun wajib, tapi disesuaikan. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala nih maha kayanya nih, kada hanya berdoa aja pian Allah beri, berencana aja Allah beri. Makanya orang-orang ekonom, coba lihat di YouTube teman-teman lah, saudara-saudari, coba pian lihat motivator ekonomi di YouTube. Nomor 1 tuh selalu mereka bilang bikin planning, bikin rencana. Tahun ini aku harus ini, tahun ini apa nih target saya untuk dapat ini. Itu ternyata bagian dari doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malu-malu mencatat apa yang Anda harapkan dan Anda impikan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha mendengar, Maha melihat kesungguhan kamu, Allah akan kabulkan. Apalagi cita-cita yang bagus, yang baik, yang indah, maka Allah akan berikan kepada kita kemudahan. Dan jika suami itu fakir, tidak dapat ia membelanjai istrinya, hendaklah istri itu bersabar dan berbelanja dengan hartanya sendiri atau berhutang ditanggung oleh suami. Nah, kalau berhutang nih saya menganjurkan untuk makan, usahakan jangan berhutang karena untuk makan. Kecuali memang susah banget, sudah terpuruk, susah. Mudah-mudahan nggak ada orang hafal Quran kayak gini, insyaallah. Kalau saudara-saudari hafal Quran, insyaallah kada sampai ke sini. Allah kada biarkan kita
sampai kita kada berduit, berhutang, nuker makan misalnya, insya Allah kada. Karena itu banyak saya tahu orang yang hafal Quran kada pernah sengsara dan sampai sejauh itu. Jadi yakin juga saudara-saudari jangan tidak akan seperti itu susahnya. Jadi kalau mau berhutang, hutang untuk usaha ya, tapi jangan yang beriba. Usahakan kayak apa caranya. Alhamdulillah sekarang banyak gerakan-gerakan anti riba, berusaha tanpa harus pakai riba. Dan boleh pula ia minta fasakh nikah dengan membawa halnya kepada qadhi. Ini nauzubillah min dzalik yang paling terpuruk nih. Jadi kalau istri itu merasa suaminya tidak mampu menafkahinya dan dia tidak kuat dalam, tidak bisa bersabar dalam susah suaminya, boleh dia mengadukan ke pengadilan untuk bercerai. Boleh, dan lebih baik semacam ini daripada dia berhutang terus. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena hutang untuk dimakan itu kapan dibayarnya? Dan bila kita berhutang untuk suatu usaha, wajib kita berniat untuk membayarnya. Kalau kita berniat untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita kemudahan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha mala mri'in muslimin yuridu adaaha adallahu." Barang siapa mengambil uang saudaranya muslim, pinjam uang tapi dia niat ingin bayarnya, maka Allah tolong dia. "Wa man akhadha haqqa mri'in muslimin la yuridu adaaha." Para siapa mengambil hak orang muslim tapi tidak ingin membayarnya. Biasanya ini hutang-hutang sanak. Tuh hati-hati. Pak, ada duit? Ada. Hutang dan 5 juta. Bang hutang 1 juta. Dapat duit sudah. Harus lagi dibayarin. Kakak tuh sugih aja. Nah, itu nauzubillah min dzalik, mulai kerusakan, kehancuran kita. Walaupun kakak ini kurang kaya, dia kada menagih, wajib kita membayar janji kita. Hutang berapa? 5 bulan, sebulan saat 1 juta kakak akan membayari. Kalau misalnya kada aku bayar, kita beritahu kakak, harus bulan ini ulun kada aku bayar. Mudah-mudahan bulan depan engkau bayar 2 juta sekaligus. Tunjukkan kepada dia bahwa kita benar-benar membayar hutangnya dia. Kenapa? Karena bukan dia yang memperhatikan, tapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kesungguhan kita. Barang siapa mengambil suatu hak tidak ingin membayarnya dari Allah taala, maka Allah serahkan kepadanya. Satu bagawi sorangan. Jadi kata orang pembisnis, kita tuh akan berhasil berusaha bila banyak membantu, banyak teman yang membantu kita. Apalagi Allah taala membantu, lebih mudah. Nah, jadi bila kita ada niat tidak mau bayar, Allah biarkan kita tidak bisa bayar, dan Allah tulis kita di hadapan mata kita ini fakir, fakir terus, dan Allah hanya kasih kepada dia sebatas rezeki yang dia makan saja dan dia minum. Jadi bila anak berlebih, silahkan berhutang, tapi berhutang jangan pakai riba. Berhutang dengan saudara kita yang dekat lebih enak dengan keluarga, tapi dengan catatan keluarga ini justru harus kita amanah dengan dia, jangan diabaikan. Karena apa? Karena mereka ini adalah yang membackup kita di batas terakhir. Kalau orang lain bisa marah ke kita, bisa memanggil debt collector yang tubuh besar-besar itu, segebukin kita, tapi kalau mereka nggak mungkin. Nah, jadi kalau kita berhutang, insya Allah dengan keluarga itu barakahnya banyak, dan di sana akan terasa kakak adik itu silaturahimnya lebih kuat, dan Allah kasih barakah situ. Saya ada cerita di suatu wilayah di Banjarmasin ini, 7 bersaudara. Yang pertama ini jualan jualan kaki lima. Kaki lima dia bertekad, aku kerenak minta-minta sampai aku bisa bayar zakat. Alhamdulillah aku 2 syahadat, sholat, puasa, aku mau berzakat. Begitu dia berzakat,
uangnya dia kasihkan adiknya. Dek nih duit zakat aku, anu karena sesuatu segini modal jualan. Mulai lagi yang adik nih usaha kecil-kecilan aja juga, karena dia masih sekolah, nukarkan barang-barang kawan perlu apa nih, belikan kasihkan. Subhanallah, begitu lulus SMA sudah bisa bayar zakat, dia kasihkan lagi ke adiknya. Sampai 7 bersaudara itu semuanya pedagang saudagar besar. 5 cahaya salah satu contoh. Itu 5 cahaya itu 5 bersaudara. Mereka sukses kenapa? Karena mereka bersatu, bersama-sama berusaha. Dan uniknya di 5 cahaya ini, kalau ini si kakak, si adik, ini anaknya si kakak itu kerjanya sama si adik. Anaknya si adik ini ke sini, dan mereka diputar semuanya. Jadi ketika ada anak-anaknya yang bisa sekolah ke Singapura, di Singapura dibelikan satu apartemen, anak-anak pun diperintahkan untuk bekerja sama. Alhamdulillah sukses mereka. Padahal mereka non muslim. Kita orang Islamnya ada lebihnya usaha dan doa. Mudah-mudahan dengan usaha dan doa ini Allah akan berikan keberkahan yang sangat luar biasa bagi kita. Dan orang Islam itu sedikit bekerja banyak barakah. Jadi kata Agim ketika berwawancara dengan siapa itu yang pengacara, Faris. Mau nanya nih, gimana sih rasanya orang kaya aja? Saya sudah bosan nih Jar, segala sesuatunya saya punya, rumah punya, harta punya. Ini cincin mana nih? Ya sudah bosan nih Jar. Cincin suruh segini. Cincin apa dah mana nih? Saya sudah bosan dengan cincin saya aja. Jadi itu antara orang Islam dan non Islam. Kalau di kami kata Agim, cari usaha tuh yang tidak bikin kita pusing. Kalau saya kan mau usaha juga nih. Kalau tidak pusing berarti barakah. Tidak diuntung aja. Jadi mudah-mudahan ya kajian kita dalam bab nafkah ini telah kasih kepada kita motivasi, sekaligus kita mengamalkan dan doa insyaallah. Dan doa yang pernah saya berikan ke seorang teman, alhamdulillah barakah, itu terbukti barakahnya. Saudara ini perempuan, ibu-ibu, punya anak 2, dia sarjana ekonomi, tapi dia tidak punya pekerjaan, terpaksa mengajar. Yang hanya mengajar honorer, gajinya cuma 50.000, 60.000. Suaminya tukang sablon, kerjaannya cuma 3 bulan dan setahun, Oktober, November, Desember, bikin kalender. Jadi kalau udah sampai Januari kada laku lagi ya usahanya. Jadi si suami ini orangnya pajare sarang banyak kurang cakatan. Jadi bekerja tuh dia profesional tapi tidak bisa mencari kerjaan-kerjaan lain. Nah si istri ini membantu suami, selain mengajar dia coba jual telur bebek yang sudah asin, ini. Terus dia ngomong sama saya, Ustaz, ulun hendak mengajar di TK Al-Quran Pian nih, tapi gak harus mengaji. Jadi apa Pian? Pengen pikiran kayak Pak, ulun hendak barakah orang hafal Quran, ulun hendak barakah orang mengaji, supaya ulun terlibat bekerja di sini. Ajak ini aja nah Pian, tolong Pian catatakan nama-nama dermawan, jumlah donasi mereka, infak mereka, nanti bagikan sekian guru-guru yang gawiakan itu aja. Jadi kerjanya Pian 2 hari atau 3 hari sebelum awal bulan. Ini kan Pian cek absen mereka, terus yang dana-dana yang aku sudah kumpulkan Pian mencatati berapa jumlahnya. Oh ini alhamdulillah sudah dapat andil dari orang hafal Quran. Besok-besok datang lagi, Ustaz,
ulun hendak anak ulun kayak pian deh. Saya bilang kalau pian hendak anak pian jadi orang alim, ya ke pesantren lah. Karena kamu di mana sekolah biasa aja. Jadi di mana Ustaz? Ya anak nyaman kan baraknya alfa lah. Ada terlalu dalam kan, lah sudah betaksi pinggir jalan turun sudah. Kalau ada hijrah masuk harus ke dalam lagi, bawa ojek segala macam. Berapa lah SPP-nya? Pada saat itu masih 200.000 alfalah. Paling 200.000 boy. Hah? Nyamannya kan nyaman 200.000. Gaji ulun paling 100.000 aja. Dibanyak-banyak makannya. Pian kalau punya tekad, jangan lihat di angka. Kalau pian punya tekad, berdoa. Ini sudah pian usaha. Usahanya pian apa? Usahanya pian betakon. Katanya mana? Nah sekarang pertanyaan, pian anak yang jadi alim, nah, pondok pesantren. Pesantren mana? Alfalah. Berapa biayanya? Ya sekian tadi. Ya ulun aja. Jangan kayak apa kepada aku betakon. Ya Allah Ta'ala kayak apa caranya. Nah ulun yakin ya Allah Ta'ala. Tapi apa yang ulun bisa baca gitu lah. Ini aja pian baca hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bah, hafal ulun itu. Guru sekumpul kan nyuruh kita aja baca itu. Bujar tuh guru sekumpul. Tapi maghrib aja ada nih 2 kali jurang. Subuh ke pagi lawan pada maghrib. Tapi kan kada membaca laqad ja'akum rasul min anfusikum, kada menulis itu ada apa habisannya aja. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Berapa ratus kali? Kada beratus 7 kali aja. Iyalah, iya kan sambil bersepeda kan waktu itu kada bisa sepeda motor bersepeda. Sambil sepeda minyak hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Udah paling jauh paling 10 meter sudah tuntung baca pian. Oh iyalah. Itu aja. Tahu kenapa saya kasih itu? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yusbihu wa yumsi hasbi Allah wa la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim, kafahu Allah ma ahammahu min umuri dunya wal akhirah." Barang siapa membaca pagi dan sore hari, cukup bagiku Allah, hasbi Allah, la ilaha illahu, tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil, Dia maha Tuhan pemilik arasy yang agung. Maka Allah cukupkan bagi dia apa saja yang dia sedang pikirkan, itu ham namanya. Pikirkan masalah dunia ataupun akhirat, Allah cukupi. Akan ya. Alhamdulillah kurang lebih sebulan setengah datang sudah motor. Datang ke rumah. Apa nih Bu? Sudah motor. Alhamdulillah Ustaz Tay. Pakai kredit Bang ya. Kredit ingin bayar jurang. Kredit itu lebih mahal daripada nuker kontan. Memang bayar kredit pakai daunnya kita kredit kelok. Ya alhamdulillah ya kawah aja. Anak mau sekolah dah. Alhamdulillah sekolah di Al-Falah. Aja kalau mau aja. Jadi Allah buka rezeki dengan itu. Jadi saudara-saudari, mari kita amalkan dan kita tekadkan. Yang seperti kata orang ekonom tuh, kasih planning. Ya. Jadi bila nyaka pikiran kayak apa, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Serahkan pada itu. Ulun nak lebih ini kalau duit 30 juta maksudnya ya apalah. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Babang marah jero orang ada jok 30 juta. Enggak ada 50. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Insyaallah Allah berikan jalan. Yang penting kita apa? Yakin Allah berikan. Nah itu hebatnya kita orang Islam. Ada usaha, ada doa. Usaha itu yang sebenarnya secara kasat mata, secara pikir kita ada mungkin awal tercapai yang kita cita-citakan. Itu ada jalan. Teman saya Ustaz guru ngaji TK Al-Quran di Masjid Agung kan. Kuitan di Procahu sana jauhnya. Yatim lagi. Namanya aja lagi ada. Abang-abangnya susah juga masih pada saat itu. Kenapa begini? Ya apa aja supaya seminim mungkin. Minta doa, minta barakah doa ayahanda aja dulu. Dan ini masih nabarin. Ya, belum nih kepingin nak nikah. Tolong doakan. Alhamdulillah kayak orang Jawa pengantinan di gedung pakai prasmanan.
Pakaian nyawa biniannya. Mana tuh dapat duitnya? Ada aja tuh orang kemari, ya alhamdulillah. Jadi itulah saudara-saudari, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Jadi langkah-langkah usaha-usaha itu yang dipikirkan, usahakan yang dipikirkan. Bila jadi pikiran, serahkan kepada Tuhan. Insyaallah Allah akan berkah. Allah.